Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu dengan NIM 20811133405 dari kelas ADP Agung Kidul. Pada presentasi kali ini, saya ingin menjelaskan tentang analisis manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Jarum. Guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi. Pada presentasi kali ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu topik pembahasan yang ingin saya bahas pada presentasi kali ini. Dan yang kedua yaitu pembahasan dari topik yang ingin saya sampaikan. Dan yang ketiga yaitu penutup. Memasuki sesi yang pertama yaitu topik pembahasan. Topik pembahasan yang ingin saya sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu program kesehatan dan keselamatan kerja. Berisi program yang dilakukan oleh PT Jarum untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Program ini berupa program yang dilakukan oleh PT Jarum untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para karyawannya. Yang kedua yaitu teknologi kesehatan dan alat keselamatan kerja. Berisi tentang teknologi dan alat yang digunakan di PT Jarum untuk menjamin keamanan dan kesehatan serta keselamatan para pekerja. Yang ketiga yaitu tipe-tipe kecelakaan kerja. Hal ini berisi tentang macam-macam kecelakaan kerja yang sering terjadi pada PT Jarum. Yang keempat adalah dampak kerugian dan cara penanggulangan kecelakaan kerja. Berisi dampak terjadinya kecelakaan kerja, kerugian yang ditimbulkan, dan cara penanggulangannya. Yang kelima, resiko bahaya fisik dan psikologis. Berisi resiko yang ditimbulkan dari bahaya fisik serta psikologis. Kemudian yang keenam yaitu penyakit akibat kerja. Berisi penyakit apa saja yang dapat ditimbulkan dari pekerjaan yang dilakukan di PT Jarum. Yang selanjutnya, pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Berisi cara melakukan pertolongan pertama pada saat terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian aplikasi K3 perkantoran dan IT. Hal ini berisi aplikasi K3 dan IT yang digunakan di PT Jarum. Yang terakhir yaitu sistem manajemen K3. Berisi sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja para karyawan yang ada pada PT Jarum. Kemudian memasuki sesi yang kedua yaitu pembahasan topik. Topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu program kesehatan dan keselamatan kerja. Program kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Jarum adalah PT Jarum menyediakan alat pelindung diri yang dapat digunakan oleh para karyawan saat bekerja agar menjamin keamanan dan keselamatan para karyawan. Kostum yang digunakan adalah kostum khusus agar pekerja tidak menghirup zat kimia pada saat pembuatan rokok, serta menyediakan peralatan kesehatan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Alat pelindung diri ini didesain khusus untuk para pekerja agar para pekerja terlindung dan selalu terjaga keselamatan dan keamanannya saat bekerja dan memproduksi rokok. Selain itu, program kesehatan kerja yang selanjutnya yaitu pengaturan waktu bekerja. Semua karyawan maupun pimpinan wajib melaksanakan waktu kerja sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu sesuai standar UU pada ayat 1 meliputi 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku bagi semua sektor usaha. Peraturan waktu dalam bekerja juga termasuk dalam program K3 di PT Jarum. Karena lama waktu yang ditimbulkan untuk bekerja dapat mempengaruhi stamina para pekerja serta menimbulkan kelelahan fisik. Oleh karena itu, peraturan lama waktu dalam bekerja sangat perlu diperhatikan karena peraturan waktu di PT Jarum akan sangat berpengaruh pada para pekerja dan sangat berpengaruh pada kesehatan para pekerja, sehingga perlu ditetapkan waktu bekerja yang sesuai standar peraturan. Yang kedua yaitu teknologi kesehatan dan keselamatan kerja.
PT Jarum menjalin kerjasama dengan 50 dokter umum untuk bekerja sama menyediakan peralatan kesehatan terkhusus untuk buruh rokok pada PT Jarum itu sendiri. Teknologi komunikasi yang semakin maju dan berdampak pada proses produksi dan pertumbuhan ekonomi di PT Jarum. Artinya teknologi komunikasi yang semakin maju akan berdampak pada proses produksi karena banyak media komunikasi yang diberikan oleh WHO melalui gerakan anti tembakau atau isu bahwa rokok membahayakan kesehatan manusia, maka WHO membatasi peredaran rokok dan dikendalikan semaksimal mungkin. Selain itu, dalam kesehatan para pekerja dalam PT Jarum ini yang ditemui adalah penyakit carpal tunnel syndrome atau CTS. CTS ini merupakan gangguan pada pergelangan tangan akibat adanya tekanan pada saraf medianus. Gangguan ini dapat menurunkan kinerja karyawan dan menimbulkan kerugian di bidang kesehatan. Dalam penanganan penyakit CTS ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan, yaitu menggunakan yang pertama foto ronsen, yaitu alat untuk mengetahui apabila ada kondisi lain yang menyebabkan pergelangan tangan terasa sakit. Yang kedua yaitu menggunakan alat dan teknologi yang bernama USG untuk melihat kondisi jaringan dan tulang di sekitar pergelangan tangan, sehingga dokter dapat mengetahui jika ada saraf yang ditekan. Yang ketiga, menggunakan alat MRT untuk melihat kondisi jaringan lunak pada pergelangan tangan. Yang keempat, menggunakan teknologi elektrografi. Alat ini mengukur aktivitas yang dialirkan ke saraf tangan sehingga dapat mendeteksi kerusakan saraf. Dan yang terakhir yaitu menggunakan teknologi tes darah atau teknologi yang mengetahui penyakit CTS dapat terjadi. Topik ketiga yang ingin kita bahas yaitu tipe kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja di PT Jarum adalah adanya paparan debu tembakau pada industri rokok melalui proses pemotongan, perajangan, maupun produksi rokok bisa mengganggu kesehatan para pekerja, sehingga dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Adanya penyakit akibat kerja dapat menurunkan produktivitas para karyawan dalam memproduksi rokok, serta menimbulkan kecelakaan kerja, seperti terjatuh, tertimpa benda, terjepit oleh benda, pengaruh suhu yang tinggi, kontak dengan bahan-bahan kimia berbahaya, sehingga hal-hal tersebut dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja. Tapi yang keempat yang ingin kita bahas yaitu dampak kerugian dan cara penanggulangan. Setiap kecelakaan kerja akan menimbulkan dampak kerugian yang besar, baik itu kerugian material dan fisik. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja antara lain, yang pertama kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi ini meliputi kerusakan alat, bahan, dan bangunan, biaya pengobatan dan perawatan, tunjangan kecelakaan, jumlah produksi dan mutu berkurang, kompensasi kecelakaan, penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Yang kedua yaitu kerugian non-ekonomi. Kerugian non-ekonomi meliputi penderitaan korban, hilangnya waktu selama sakit, dan hilangnya waktu kerja para karyawan selama masa pemulihan. Yang selanjutnya yaitu cara penanggulangan kecelakaan kerja. Menurut Amizar, cara penanggulangan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memanajemen perusahaan. Memanajemen perusahaan adalah melakukan manajemen perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan. Yang kedua, melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi ini adalah mengetahui karakteristik perusahaan sebelum dimulainya orang untuk melakukan pekerjaan pada perusahaan tersebut, untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan untuk membantu
Memilih cara pelindungan karyawan yang tepat. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Memberikan pelatihan ini digunakan untuk memberikan pelatihan pada karyawan sebelum dilakukan pekerjaan yang dapat menimbulkan potensi bahaya. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan setidaknya dilakukan dengan cara berkala. Misalnya, 1 tahun sekali dan pada saat karyawan berhenti bekerja. Yang kelima, memberikan demonstrasi. Memberikan demonstrasi pada karyawan tentang pentingnya pemakaian alat pelindung diri dan pentingnya keselamatan kerja. Yang keenam, penata laksanaan yang teratur dan baik. Yang ketujuh, memberikan insentif kepada para pekerja. Yang kedelapan, memakai alat pelindung diri. Yang kesembilan, menyadari pentingnya keselamatan kerja. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan yang berlaku di tempat kerja. Kemudian topik yang selanjutnya yang ingin kita bahas yaitu yang kelima, resiko bahaya fisik dan psikologis. Bahaya adalah keadaan atau situasi yang berpotensial dapat menyebabkan kerugian seperti luka, kerusakan benda, kerusakan lingkungan kerja, atau beberapa faktor lainnya. Bahaya yang pertama yaitu bahaya kesehatan. Bahaya kesehatan adalah sesuatu yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Dari sudut pandang kesehatan kerja, sistem kerja mencakup 4 komponen kerja, yaitu pekerja, lingkungan kerja, pengorganisasian pekerjaan, dan budaya kerja. Setiap komponen kerja yang dapat menjadi sumber atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesehatan para pekerja. Kerugian kesehatan dapat berupa cedera atau gangguan kesehatan baik fisik maupun mental. Sumber atau situasi yang potensial tersebut dikenal sebagai faktor risiko kesehatan. Yang kedua yaitu bahaya di tempat kerja. Bahaya di tempat kerja ada beberapa macamnya. Yang pertama, bahaya fisik. Bahaya fisik berpotensi menimbulkan terjadinya penyakit akibat kerja. Jenis-jenis bahaya yang termasuk dalam golongan fisik serta beresiko adalah bahaya mekanik atau bising pada saat melakukan pekerjaan menggunakan alat-alat tertentu. Yang kedua, adanya suhu yang panas serta ekstrim dan suhu yang dingin serta cahaya yang kurang dalam melakukan pekerjaan pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu bahaya kimia. Bahaya kimia ini berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan yang sangat luas, dari yang ringan seperti bersin-bersin, kulit gatal, maupun penyakit yang sangat berat seperti kelainan organ hati dan saraf, gagal ginjal, atau cacat fungsi paru. Bahaya kimia di tempat kerja dapat berupa logam berat seperti merkuri, krom, atau kadmium, pelarut organik, gas, dan uap. Yang selanjutnya yaitu bahaya biologis. Berpotensi menimbulkan penyakit infeksi akibat kerja. Dari penyakit itu bisa pada penyakit HIV atau AIDS pada para pekerja kesehatan. Jenis mikroorganisme yang termasuk dalam golongan ini adalah virus hepatitis H atau B atau C, HIV, atau AIDS. Yang keempat yaitu bahaya ergonomik. Bahaya ergonomik yang dimaksud terkait dengan kondisi pekerjaan dan peralatan yang digunakan oleh pekerja, termasuk dalam workstation. Dan yang terakhir yaitu bahaya psikososial. Bahaya psikososial diantaranya yaitu tergelincir saat bekerja dan ancaman secara fisik lainnya. Tapi yang ingin kita bahas selanjutnya yaitu yang keenam, penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ini dapat disebabkan oleh zat kimia yang berbahaya yang terdapat pada produksi rokok. Dapat menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh zat kimia. Zat kimia tersebut antara lain nikotin. Nikotin adalah bahan berbahaya dalam pembuatan rokok yang dapat mengakibatkan ketergantungan.
Nikotin ini dapat meracuni saraf tubuh, meningkatkan tekanan darah, menyempitkan pembuluh pavir, dan menyebabkan ketagihan serta ketergantungan pada pemakainya. Yang kedua yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida ini apabila dihisap oleh perokok atau orang yang melakukan produksi rokok tersebut dapat berpengaruh negatif pada pernafasan karena gas karbon dioksida bersifat loksis yang bertentangan dengan oksigen dan transport maupun penggunaannya. Dalam rokok tersebut terdapat zat karbon dioksida sejumlah 2-6% pada saat orang tersebut menghirup udara rokok tersebut. Sedangkan karbon dioksida yang dihisap oleh para pekerja rokok dalam pembuatan rokok ini dapat menyebabkan beberapa dampak negatif bagi kesehatan. Yang selanjutnya yaitu tar. Tar merupakan bagian partikel rokok yang memiliki kandungan nikotin dan uap air yang diasingkan. Dan itu tar dapat menempel pada jalan nafas sehingga dapat menyebabkan kanker. Tar yang dihirup oleh seseorang tersebut dapat menyebabkan bahaya penyakit seperti karena adanya bahan kandungan kimia yang beracun sehingga dapat merusak sel paru dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang selanjutnya yaitu timah hitam. Timah hitam ini merupakan partikel asap rokok atau timah hitam yang dihasilkan oleh sebatang rokok. Dalam timah hitam ini, apabila berhadapan langsung terhadap orang yang memproduksi rokok dapat menyebabkan bahaya pada kesehatan. Dalam timah hitam ini terdapat 0,5 mikrogram atau setara dengan 10 mikrogram timah hitam yang dihasilkan dalam sebatang rokok. Jadi bisa dibayangkan bagaimana jika timah hitam itu terhirup oleh para pekerja tentunya akan sangat mengganggu kesehatan para pekerja karena timah hitam ini termasuk dengan zat kimia yang berbahaya. Yang selanjutnya yaitu amonia. Amonia ini merupakan gas yang tidak berwarna atau terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Zat ini baunya tajam dan sangat menyengat. Amonia ini dapat berdampak pada kesehatan manusia yang mengakibatkan seseorang pingsan atau koma. Kemudian yang selanjutnya, topik yang ketujuh yaitu pertolongan pertama kecelakaan kerja. Pertolongan pertama pada saat terjadinya kecelakaan kerja perlu memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama, tidak panik. Dalam melakukan pertolongan pertama, sebaiknya dilakukan dengan tenang dan tidak panik. Karena jika panik, maka pertolongan yang akan diberikan akan berdampak buruk pada penderita kecelakaan. Yang kedua, menjauhkan korban dari kecelakaan berikutnya. Menjauhkan korban dari lokasi terjadinya kecelakaan bertujuan agar mengurangi rasa trauma korban akibat terjadinya kecelakaan dan mengurangi risiko kecelakaan yang akan terjadi berikutnya. Yang selanjutnya, memperhatikan detak jantung dan organ tubuh yang terluka akibat kecelakaan kerja. Hal ini adalah hal yang paling utama saat melakukan pertolongan pertama untuk memperhatikan detak jantung dan denyut nadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah orang tersebut masih dalam keadaan hidup atau tidak. Selain itu, dapat memperhatikan organ tubuh yang terluka untuk segera diberi pertolongan berupa pemberian obat luar. Topik yang ke-8 yaitu aplikasi K3 perkantoran dan IT. Pengaplikasian K3 dalam perusahaan dapat dilakukan dengan cara melakukan perawatan terhadap alat kerja atau mesin. Perawatan alat kerja sangat penting dilakukan agar membantu keamanan alat saat digunakan dalam bekerja, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan akibat kerja.
Yang kedua, pengaturan jam kerja yang wajar dan standar. Pengaturan lama waktu dalam bekerja sangat mempengaruhi kinerja dan kesehatan para pekerja. Karena dengan jam kerja yang lama akan menyebabkan kelelahan fisik sehingga berakibat pada kinerja yang menurun, menyebabkan penyakit pada para pekerja, serta dapat menurunkan stamina para pekerja. Dengan adanya penurunan stamina kesehatan para pekerja, dapat menimbulkan risiko penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja akan semakin meningkat. Yang ketiga, mengatur regulasi terkait K3. K3 dalam suatu perusahaan ditentukan oleh kondisi lingkungan perusahaan tersebut. Kondisi lingkungan tersebut menjadi faktor penting dalam regulasi K3. Karena lingkungan perusahaan yang tidak higienis akan menimbulkan penyakit akibat kerja, serta kondisi yang ada dalam perusahaan akan menjadi kurang nyaman. Akibatnya hal ini dapat mengganggu kenyamanan para pekerja serta para karyawan. K3 yang ada dalam perusahaan tersebut harus ditingkatkan demi kesehatan dan keselamatan para karyawan. Yang keempat, evaluasi berkala terkait K3. Evaluasi berkala dilakukan agar sistem manajemen kesehatan dalam perusahaan tersebut selalu diperhatikan dan ditingkatkan agar lebih menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja semua pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Topik yang ingin kita bahas pada poin ke-9. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Djarum dapat memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama, memperhatikan kondisi sekitar perusahaan agar tidak terjadi kecelakaan kerja, seperti memastikan lantai yang digunakan untuk bekerja dalam keadaan kering, sehingga tidak licin dan tidak basah, agar para karyawan nyaman dalam bekerja, serta mengurangi dampak kecelakaan kerja seperti tergelincir dan terjatuh. Yang kedua, dalam melakukan pengemasan produk rokok dilakukan dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa, agar tercipta keselamatan dalam bekerja. Yang ketiga, menjauhkan benda-benda tajam jika tidak digunakan dalam bekerja. Hal ini sangat penting karena benda tajam sangat berbahaya bagi keselamatan para pekerja jika diletakkan di sembarang tempat dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja seperti tergores benda tajam. Selain itu, terdapat beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para pekerja agar menciptakan sistem manajemen K3 yang baik, diantaranya tidak berlari di dalam ruangan. Berlari di dalam ruangan dapat mengakibatkan kecelakaan akibat kerja, baik bagi diri sendiri maupun bagi para pekerja lain. Di antaranya, jika berada di dalam ruangan dan berlari akan mengakibatkan terjatuh, tergelincir, dan menyebabkan karyawan lain terjatuh karena terdorong oleh karyawan yang berlari dalam ruangan tersebut. Kemudian yang terakhir, pekerja yang membawa barang yang berat, tidak yang membawa barang tersebut menggunakan troli atau lift jika tersedia. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kelelahan akibat kerja yang menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja bagi para karyawan. Dan sesi yang ketiga yaitu penutup, berupa kesimpulan. Dapat disimpulkan dari penjelasan materi terkait K3 di PT Djarum, yaitu bahwa PT Djarum terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan guna mewujudkan K3 yang baik, di antaranya menjaga kondisi lingkungan perusahaan tetap nyaman dan aman dalam bekerja dan memastikan alat yang digunakan untuk bekerja dalam keadaan aman, sehingga dapat menjamin keselamatan, kesehatan, dan tidak terjadi kecelakaan akibat kerja. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.